Tentang Imam Mahdi ini dijelaskan dalam hadis kedatangannya, bumi ini akan subur, ternak akan banyak, buah-buahan akan melimpah, kemudian kehidupan akan diberkahi. Sementara Dajjal itu terbalik. Dajjal itu datang membawa kerusakan. Bahkan sebelum kemunculannya, 3 tahun terjadi paceklik yang sangat hebat, kemarau yang sangat dahsyat. Sementara Imam Mahdi dan Dajjal ini kan satu zaman, seolah-olah tidak bisa ditemukan. Yang satu mengatakan kalau ini muncul akan hijau, kalau ini muncul akan kering. Lalu bagaimana cara menjamaknya? Maka di sini ulama mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kembali kita akan membahas alamat tanda kiamat besar adalah munculnya Imam Mahdi Al-Muntazar, imam yang hampir semua kaum muslimin menunggu-nunggu kehadirannya. Dia bukan seorang nabi dan dia tidak memiliki mukjizat serta keanehan-keanehan. Akan tetapi kemuliaannya ditunggu setiap manusia dan dirindukan kemunculannya. Dan dia seorang yang saleh, yang kedatangannya akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya tersebar kezaliman dan juga keburukan. Dan dia adalah orang nomor 5 dari 4 penguasa dunia setelah Zulkarnain, kemudian Sulaiman, kemudian Namrud, kemudian Bukhtunasar. Maka Al-Mahdi Muntazar Muhammad ibn Abdillah adalah orang kelima yang akan menguasai dunia di akhir zaman. Kemudian juga kita tahu kemunculan Imam Mahdi akan membuat bumi ini menghijau, subur. Sedang Dajjal sebelum kemunculannya akan terjadi paceklik hebat selama 3 tahun. Sedang mereka ini kan satu zaman. Lalu bagaimana cara menjamaknya? Ini juga akan kita bahas. Bagaimana kisahnya? Teman-teman, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW tentang seputar Al-Mahdi, kemunculannya dan sepak terjangnya, banyak sebagian orang jahil mengingkari hadis-hadis itu. Mereka mengatakan kalau sampai hadis ini diterima, maka akan membuka pintu lebar-lebar orang-orang akan mengaku sebagai Imam Mahdi. Maka kita katakan bahwa hadis-hadis seputar Imam Mahdi itu mutawatir makna. Sebagiannya ada yang doif, ada yang hasan, tetapi banyak yang sahih. Saking banyaknya sehingga ulama menyebutnya mutawatir makna. Tentu Nabi SAW faham bahwa kalau seandainya kabar tentang Al-Mahdi itu datang secara mutlak, umum, bisa saja semua orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Tapi Nabi SAW sudah berbicara berabad-abad yang silam tentang ciri-ciri Al-Imam Mahdi yang tidak ada pada siapapun yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Sehingga kita kaum muslimin bisa membedakan mana Mahdi yang benar, mana Mahdi yang dusta. Jadi kita teringat pada tahun 1979 tentang fitnah Juhaiman. Pernah mendengar fitnah Juhaiman yang terjadi di Arab Saudi? Ketika itu ada 2 tokoh sentral yang mereka mengepung dan menguasai Masjidil Haram. Hebatnya, dia menguasai selama 2 minggu, sampai kerajaan Saudi sangat kewalahan menghadapi 2 tokoh ini. Pertama Juhaiman al-Atyubi, dan yang kedua adalah Muhammad ibn Abdillah al-Qahtani. Jadi suatu ketika di musim haji pada tahun 1979, datang rombongan sekitar 200 orang masuk Masjidil Haram ketika manusia sedang sholat subuh. Dan jumlah jemaah haji itu ramai. Ketika itu yang sedang sholat subuh di Masjidil Haram mungkin sekitar 50.000 orang. Ketika selesai sholat, tiba-tiba orang yang namanya Juhaiman al-Atyubi ini, ia datang ke depan, kemudian mendorong sang imam dan mengambil mic. Tiba-tiba kemudian dia berceramah tentang kedatangan Imam Mahdi. Spontan sebagian manusia kaget, karena belum pernah terjadi di haram seperti ini. Tiba-tiba Juhaiman ini, dia mengambil mic, kemudian mengatakan bahwa Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu telah hadir di sekitar kita. Kemudian menyuruh orang-orang yang ada di Masjidil Haram untuk berbaiat kepada Al-Mahdi yang disebut oleh Juhaiman al-Atyubi ini. Tiba-tiba, selang beberapa waktu, datanglah Abdullah atau Muhammad ibni Abdillah al-Qahtani yang dimaksud oleh Juhaiman al-Atyubi ini. Kata Juhaiman, "Lihatlah di hadapan kalian ada Al-Mahdi. Ciri-cirinya persis seperti yang disabdakan Nabi SAW. Kemudian dia mengambil tangannya dan berbaiat. Disusul dengan para pengikutnya 12 orang ikut berbaiat. Sebagian manusia terdiam, sebagian manusia heran, sebagian manusia bertakbir Allahu Akbar. Teman-teman,
Tiba-tiba para pengikut Juhaiman ini datang membawa peti ke dalam Masjidil Haram. Rupanya ketika dibuka peti itu, isinya senjata semuanya. Maka para pengikut Juhaiman ini mengambil senjata-senjata itu. Kemudian mereka menodongkan kepada orang-orang yang ada di Masjidil Haram kala itu. Kemudian sebagiannya naik ke menara-menara, kemudian menguasai Masjidil Haram. Manusia bingung, ada apa ini? Maka teman-teman, dalam tempo 1 jam, Juhaiman dan para pengikutnya bisa menguasai Masjidil Haram. Dan orang-orang yang sudah menempatkan diri di menara-menara, mereka sudah siap untuk menembak siapapun yang menyelisihi Al-Mahdi yang dimaksudkan. Ketika sampai kabar ini kepada kerajaan Saudi, maka kerajaan Saudi kemudian mengutus beberapa polisi untuk mencari kabar ada apa sebenarnya terjadi di Masjidil Haram itu. Kemudian baru saja mobil polisi sampai di pintu Masjidil Haram dan mereka keluar. Tiba-tiba mereka semua ditembaki kemudian mati. Akhirnya kemudian pemerintah Saudi mengambil sikap, meminta fatwa dari para ulama menghadapi situasi seperti ini. Maka keluarlah fatwa dari para ulama bahwa pemerintah membolehkan untuk menyerang balik kepada para teroris yang menguasai Masjidil Haram ini. Karena mereka membahayakan nyawa jemaah haji dan sudah membunuh polisi-polisi yang hendak mencari kabar keberadaan mereka. Maka dikirimlah ketika itu oleh pemerintah Saudi helikopter, mobil-mobil yang bersenjata, dan tentara-tentara dikepungnya Masjidil Haram itu. Kemudian terjadi kontak senjata yang hebat antara pasukan Juhaiman dengan pasukan Saudi ini. Sampai akhirnya kemudian banyak bangunan-bangunan yang rusak di Masjidil Haram itu. Karena terdesak, karena dikepung dari atas dan dari bawah. Maka pasukan Juhaiman pun kemudian bersembunyi ke bawah Masjidil Haram, ke lorong-lorong yang ada di Masjidil Haram itu. Akhirnya kemudian oleh tentara Saudi dilempari gas-gas air mata, kemudian juga dilempari granat, sehingga akhirnya selama 2 minggu sebagian mereka mati karena tidak ada oksigen, sebagian lagi mati karena kehabisan makanan sehingga tidak makan, sebagian mereka pingsan. Akhirnya dengan cekatan selama 2 minggu, pemerintah Saudi berhasil menguasai Masjidil Haram kembali dan menangkap 63 orang kemudian dieksekusi. Salah satunya yang dieksekusi adalah Juhaiman. Jadi teman-teman, sebenarnya Juhaiman ini dahulunya adalah tentara dari tentara-tentara Saudi. Tetapi dia masuk ke oposisi yang selalu mengkritik pemerintah Saudi. Kemudian akhirnya dia pun membuat isu tentang keburukan pemerintah dengan memunculkan satu tokoh untuk dijadikan bahan pemberontakan kepada pemerintah Saudi dengan isu munculnya Al-Mahdi. Maka berjumpalah Juhaiman ini dengan Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani yang memang ciri-ciri fisiknya hampir mirip dengan yang disabdakan Nabi SAW. Setelah kemudian terjadi dialog, dirayunya bahwa engkau adalah Al-Mahdi dan begitu seterusnya. Maka Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani mau dibaiat dan dijadikan Imam Mahdi. Karena sebenarnya ini adalah kepentingan Juhaiman. Teman-teman, kejadian ini terjadi pada tahun 1979. Artinya kejadian ini masih baru. Lihat bagaimana dampaknya. Masjidil Haram dikepung. Banyak nyawa melayang, banyak yang terluka. Jemaah haji ketakutan. Kenapa kemudian mereka menjadikan isu Al-Mahdi untuk menumbangkan kekuasaan Saudi? Karena memang kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, Al-Mahdi yang kelak akan muncul di akhir zaman adalah sosok yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Sosok yang dirindukan kemunculannya, makanya kemudian orang banyak mengakui Imam Mahdi. Oleh karena itulah, maka hari ini kita akan bercerita kembali siapa Al-Mahdi, di mana munculnya, siapa pengikutnya, bagaimana dia bisa hidup di 3 tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, dan juga bagaimana wafatnya, berapa tahun dia berkuasa di muka bumi ini. Teman-teman, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pada akhir umatku kelak akan keluar orang yang disebut dengan Al-Mahdi. Dengan sebabnya Allah menurunkan hujan, bumi mengeluarkan tumbuhan-tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang-binatang ternak akan melimpah, umat akan menjadi mulia, dan dia akan hidup selama 7 ataupun 8 tahun. Ada juga yang mengatakan 8 kali musim haji atau 7 kali musim haji. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya tidak ada di dunia ini yang tersisa, kecuali hanya tinggal 1 hari, tentu 1 hari itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan sampai dibangkitkan kepada mereka seorang laki-laki dari keturunanku. Namanya sama dengan namaku, Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad ibni Abdillah, dan dia akan memenuhi keadilan di permukaan bumi.
yang sebelumnya telah dipenuhi dengan kezoliman dan juga kerusakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidak akan hilang dunia ini sampai seorang bisa menguasai bangsa Arab, dan dia adalah keturunanku yang namanya mirip dengan namaku. Teman-teman, dari hadis-hadis ini, maka muncullah banyak pandangan para ulama ataupun para pakar sekitar Al-Mahdi. Ada yang mengingkari, ada yang kemudian mengaku-ngaku. Akan tetapi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, memang Al-Mahdi itu akan ada dan akan datang. Akan tetapi Al-Mahdi yang dimaksud Nabi SAW bukan Al-Mahdi yang dimaksud orang-orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa namanya sama dengan nama Rasul Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul, maksudnya Abdullah. Namanya Muhammad ibni Abdillah. Tiba-tiba muncul nama yang menyelisihi hadis Nabi SAW yang bernama Muhammad Hasan al-Ashqari. Muhammad Hasan al-Ashqari yang diklaim orang-orang Syiah ketika bayi karena takut dibunuh, kemudian disembunyikan di sebuah gua di Sirda, Irak. Kemudian dia akan mengikuti manusia dan akan bersama manusia sampai Allah akan keluarkan nanti di akhir zaman. Muhammad Hasan al-Ashqari, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Maka kita katakan kisah tentang Muhammad Hasan al-Ashqari adalah kisah khurafat, bukan sebuah fakta atau yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena Imam Mahdi yang kita kehendaki adalah namanya Muhammad ibni Abdillah, dan dia Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sudah wajar bahwa Imam Mahdi itu keturunan Hasan, bukan keturunan Husain, karena ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika Hasan berkuasa 6 bulan lamanya, menggantikan posisi ayahnya, dan dia Khulafaur Rasyidin yang terakhir, menggenapkan angka 30 yang disabdakan Rasul. Dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, sampai tahun itu disebut tahun jamaah. Maka sebagai balasan al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya, jaza'ul ihsan ilal ihsan. Maka keturunannya kelak akan diberikan kekuasaan yang mampu menguasai dunia. Muhammad ibn Abdillah Al-Hasani Al-Alawi dari keturunan Fatimah, putri Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan beberapa ciri yang disebutkan ciri fisik Imam Mahdi. Kata Nabi SAW, Al-Mahdi itu keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi sudah tersebar kezaliman dan keburukan. Dan dia akan menguasai bumi selama 7 tahun, dan meriwayat 8 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki Al-Mahdi itu dalam 1 malam. Al-Mahdi min ahlal bait yuslikullahu fi lailatin. Al-Mahdi itu dari kami, kalangan ahli bait. Allah perbaiki di dalam 1 malam. Teman-teman, lalu kapan Imam Mahdi muncul dan di mana munculnya? Apakah dia hidup sekarang? Apakah hari ini, sekarang ini, Imam Mahdi sudah ada? Sebagaimana ada orang yang memprediksi bahwa Imam Mahdi itu sudah ada. Maka teman-teman, kita katakan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, akan terjadi perselisihan pada wafatnya seorang khalifah. Jadi ada khalifah yang sangat kuat kala itu. Khalifah ini wafat, kemudian terjadi perselisihan anak-anaknya. Anak-anak khalifah ini tidak sekuat ayahnya, justru mereka saling berperang. Maka saat itulah keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah. Ia berlari menuju Mekah. Orang-orang dari penduduk Mekah tiba-tiba mendatangi orang ini. Kemudian pun mereka mengeluarkan laki-laki itu untuk dibaiat. Tetapi orang ini, dia tidak suka dibaiat dan dia membencinya. Kemudian mereka tetap membaiat dia di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Kemudian dikirimlah kepadanya 1 pasukan. Pasukan yang tidak suka ada seseorang yang dibaiat dan mengaku Imam Mahdi. Dan pasukan itu datang dari arah Syam menuju Madinah. Tiba-tiba ketika sampai di sebuah tempat namanya Baida, antara Makkah dan Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim gempa sehingga menenggelamkan mereka semua ke dalam bumi. Lalu tiba-tiba orang ramai melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak. Kemudian mereka membaiatnya antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Kemudian muncullah seorang laki-laki dari pasukan. Kemudian pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Kalb. Dan adalah suatu kerugian bagi sesiapa yang tidak mempersaksikan ghanimah dari Kalb. Kemudian beliau, Al-Imam Mahdi, berusaha mengamalkan di tengah-tengah manusia sunnah Nabi SAW menyebarkan Islam ke seantero dunia. Dan Al-Mahdi akan tinggal selama 7 tahun.
lalu meninggal dunia dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hadis ini oleh sebagian para ulama ada mengatakan sahih dan ada pula yang melemahkannya. Dari hadis ini kita tahu bahwa Imam Mahdi itu muncul di Mekah ataupun Madinah, dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan hadis ini mengomentari dan dikuatkan dengan nas yang jelas bahwa orang-orang yang datang dari timur Irak dan juga Syam, merekalah akan menjadi para penolong Al-Mahdi Al-Muntazor. Muhammad ibn Abdillah Al-Hasani Al-Alawi dari putra Fatimah bintu Rasulullah SAW. Teman-teman, kita tahu bahwa ketika Imam Mahdi membawa pasukan kemudian membuat kekuasaan dan berdirinya khalifah di Baitul Maqdis, maka Nabi SAW mengatakan, Imaratul Baitul Maqdis kharabu Yastrib. Ketika kekuasaan kaum muslimin tegak di Baitul Maqdis, maka robohlah kota Madinah dan semua akan terpusat di situ, di Baitul Maqdis. Ketika itu maka Al-Imam Mahdi akan berusaha untuk memerangi orang-orang Nasrani, yang mana sebelumnya telah terjadi perdamaian untuk memerangi kaum di belakang mereka. Tapi kemudian Nasrani, mereka berkhianat, dan terjadilah sebuah perang yang maha dahsyat, yang sejarah itu menyebutnya dengan Malhamatul Kubra. Perang yang maha dahsyat, dan tidak ada perang yang lebih dahsyat dibandingkan perang itu. Maka setelah terjadi perang maha dahsyat, akhirnya kemudian kaum muslimin bisa menguasai Konstantinia atau Konstantinopel. Bahkan kaum muslimin bisa menguasai sampai ke daratan Eropa. Maka mereka pun menyerbu ke sebuah daerah yang Nabi SAW menyebut daerah itu sebagiannya di daratan dan sebagainya di lautan. Dan daerah itu tidak diperangi dengan senjata, tetapi diperangi dengan lafaz La ilaha illallah. Subhanallah. Cukup dengan kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar, tiba-tiba negara sebelahnya hancur. Dan begitu juga daerah di sekitar yang lainnya. Ketika dibacakan La ilaha illallah Allahu Akbar langsung hancur. Teman-teman, terjadi silang pendapat tentang masalah apakah Al-Mahdi ini sebelum menyerang Konstantinopel ini, apakah mereka menyerang Romawi dulu ataukah menyerang Konstantinopel dulu. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ditanya tentang antara dua negara ini. Ya Rasulullah, wahai Nabi SAW, kota mana yang lebih dahulu akan dibebaskan? Apakah Konstantinopel ataukah Rum, bangsa Romawi? Maka Nabi SAW mengatakan Madinah, Irakli, yakni Konstantinopel. Jadi Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslimin yang dahulu pernah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, dan nanti di akhir zaman akan dikuasai Al-Mahdi Muntazor tanpa adanya pertumpahan darah. Cukup dengan lafaz La ilaha illallah Allahu Akbar, sudah jatuh negara itu ke tangan kaum muslimin. Ketika penaklukan itulah teman-teman, maka ada orang yang berteriak bahwa Dajjal telah keluar, Dajjal telah muncul dan masuk ke rumah-rumah para pasukan yang ada di Syam. Dari sini bahwa munculnya Dajjal ada di zaman Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi inilah yang memukadimahi munculnya tanda dari tanda-tanda kiamat besar, yang dimulai dengan khuruj ad-Dajjal, keluarnya Dajjal. Teman-teman, dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW menjelaskan bagaimana fitnah Dajjal, bahwa Dajjal ini memiliki sihir, kekuatan yang luar biasa. Bahkan Dajjal memiliki para pengikut yang luar biasa. Di antara para pengikut Dajjal adalah Yahudi Al-Asfahan, yang disebutkan oleh para ulama Yahudi Asfahan atau disebut dengan Yahudi Iran. Itu akhtar al-Yahud fil a'lam, sejahat-jahatnya Yahudi di alam semesta. Sebahaya-bahaya Yahudi di dunia itu namanya Yahudi Asfahan. Makanya wajar Nabi SAW langsung membuat nas dalam hadis Nabi SAW bahwa di akhir zaman Dajjal ini akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan, karena mereka adalah Yahudi paling buruk dan Yahudi paling jahat. Lalu kenapa pula kemudian Yahudi ini berkumpul di Iran? Kenapa pula tidak di Israel hari ini? Kenapa kemudian Dajjal harus ke Iran? Dan Dajjal bergabung dengan orang-orang Yahudi Asfahan dan menjadi pemimpin mereka. Dan kapan Yahudi sampai ke Iran? Teman-teman, ada yang mengatakan bahwa Yahudi masuk Iran itu sudah lama, jauh sebelum penanggalan Masehi itu ada, di zaman Raja Bukhtun Nasr, ketika ia menyerang Palestina dan menghancurkan kota sehancur-hancurnya, kemudian membawa orang-orang Yahudi menjadi tawanan ke Babil, Irak. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kemudian Babil pun dihancurkan oleh orang-orang Persia. Lah Babil ini akhirnya kalah, dan hukumnya kemudian hukum Persia. Lalu orang-orang Persia inilah yang kemudian membawa orang-orang Yahudi sampai di Iran dan sampai hari ini. Seolah-olah memang Nabi SAW sudah diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Memang Yahudi akan ada di situ dan akan menjadi para pengikut Dajjal, karena memang sudah ada perkampungan Yahudi di Iran itu.
Makanya kenapa antara Syiah dengan Yahudi itu ada erat kaitan. Karena Syiah pun pendirinya adalah seorang Yahudi, Abdullah ibnu Saba. Jadi hati-hati dengan orang-orang Syiah. Teman-teman, selain Yahudi Asfahan, para pengikutnya Dajjal adalah orang-orang kafir secara umum. Kemudian juga orang-orang munafik. Kemudian orang-orang yang wajah mereka itu bulat seperti orang-orang Tatar Mongolia. Dan juga orang Arab jahil dan sejenisnya. Pasukan besar itu tidak mungkin dikalahkan oleh Imam Mahdi. Sehingga Al-Mahdi terdesak, kemudian harus lari dan bersembunyi. Sampai akhirnya mereka pun semakin terpojok, terdesak, sampai mereka membuat camp di Bukit Tur. Dan mereka ketika itu tidak berani turun. Dan di sini mereka juga sudah memprediksi kalau mereka tetap bertempur dengan pasukan Dajjal, pasti mereka akan mengalami kekalahan. Maka mereka lebih baik mundur bersembunyi sampai akhirnya terjadi kelaparan. Yang dikatakan kepala sapi itu jauh lebih baik dibandingkan emas dan harta rampasan perang. Saking kelaparannya mereka. Teman-teman, ketika itulah maka Al-Mahdi membuat sebuah keputusan. Kalau mereka tetap berada di bukit itu, tentu mereka akan mati sia-sia. Mereka harus mati dalam posisi syahid. Maka sepakatlah para tentara Al-Mahdi itu untuk menyerang pasukan Dajjal setelah sholat subuh. Maka keesokan harinya, setelah datang waktu subuh, kemudian dikumandangkan azan. Mereka hendak qomat, tiba-tiba langit yang gelap, ada cahaya dari langit. Rupanya mereka melihat dengan kedua mata mereka, Isa bin Maryam turun diapit dengan dua malaikat, di mana rambutnya Isa bin Maryam basah, dan dia memiliki hawa di mulutnya, yang akan membunuh setiap orang-orang kafir sejauh mata memandang. Turunlah Isa bin Maryam, kemudian bergabung dengan tentara Al-Mahdi Muntazor. Nabi Isa sudah dikenal ciri-cirinya, karena hadis-hadis Nabi sudah menjelaskannya, sehingga Al-Mahdi langsung kenal dan mengatakan, "Taqaddam ya ruh Allah." Silakan wahai ruh Allah, Anda menjadi imam. Tapi Isa paham siapa dirinya. Dia bukan seorang nabi lagi, karena ketika Nabi Isa diangkat di usia 33 tahun, kemudian Nabi Isa diletakkan di langit oleh Allah Azza wa Jalla. Terangkatlah nubuahnya, artinya sudah sempurna kenabiannya. Sehingga ketika diangkat bukan lagi menjadi seorang nabi. Dan di akhir zaman dia turun bukan jadi seorang nabi, tapi memang ada tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada Isa. Pertama membunuh Dajjal, yang kedua berhukum dengan hukum keadilan, yang ketiga mematahkan salib, membunuh babi, dan begitu seterusnya. Makanya Nabi Isa dia tidak mau jadi imam karena akan memfitnah manusia. Dia tahu bahwa kata Rasul, "La nabiyya ba'di," tidak ada nabi sepeninggalku. Isa ketika turun mengikuti syariat Nabi SAW dan tidak membawa syariat dirinya. Tetapi ketika selesai sholat, maka yang memimpin perang adalah Isa bin Maryam. Dia meminta pilihan kepada pasukan Al-Mahdi dengan 3 pilihan. Setelah itu Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka. Dan tidak ada orang yang paling bahagia kecuali orang yang diusap wajahnya oleh Isa ibn Maryam. Karena Isa memberitahu mereka akan kedudukan mereka di surga. Berangkatlah pasukan ini. Kemudian ketika Isa melihat Dajjal, dan Isa memiliki hawa yang bisa membunuh orang-orang kafir sejauh mata memandang, Dajjal pun lari, dikejarnya. Sampai ketika tidak ada tempat kecuali sampai di babi Lut, maka Isa pun kemudian membunuh Dajjal, memenggal kepala Dajjal. Kemudian orang-orang Yahudi dan para pengikut Dajjal ketakutan. Kaum muslimin membantai mereka dengan sangat mudah. Sampai-sampai orang-orang kafir itu bersembunyi di apapun dia bersembunyi. Di batu, batu bisa bicara. Di pohon, pohon bisa bicara. Dan mengatakan, "Wahai muslim, di belakang saya Yahudi, bunuh dia, bantai dia," dan begitu seterusnya. Akhirnya teman-teman, peperangan ini dimenangkan oleh Al-Mahdi dan juga Isa bin Maryam. Dan ini adalah kemenangan kaum muslimin. Saya sering mengkisahkan tentang Al-Mahdi. Jadi, saya tidak hendak mengkisahkan masalah ini. Tapi teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa ada alamat yang tidak semua orang mengaku dirinya Imam Mahdi. Karena kalau seandainya tidak ada alamat khusus dan ciri khusus, bisa saja semua orang mengaku Imam Mahdi. Seperti kisah di permulaan yang saya ceritakan tentang kisah Juhaiman yang mengangkat Muhammad ibn Abdillah al-Qahtani sebagai Al-Mahdi, sehingga menjadi keributan di Masjidil Haram dan menguasai Masjidil Haram selama 2 minggu. Atau juga Muhammad ibn Abdillah al-Barbari atau disebut dengan Ibnu Tamur. Ia ngaku Imam Mahdi. Kemudian dia membawa pengikutnya untuk menggali lubang kuburan. Kemudian masuk semua di situ. Kemudian memberikan nasihat soal kematian. Allah takdirkan, Allah gempakan bumi, kemudian tanah kuburan itu bergegar. Akhirnya mengubur mereka semuanya hidup-hidup. Muhammad ibn Abdillah al-Barbari ngaku Imam Mahdi sampai mati tertimbun diazab langsung oleh Allah Azza wa Jalla.
Kemudian Ubaidillah Al-Qaddah, ngaku Imam Mahdi. Ma'ruf kisahnya Ubaidillah Al-Qaddah ini. Kakeknya seorang Yahudi dan dialah yang membawa tentara Qoramitoh membantai jemaah haji. Kemudian dia congkel Hajar Aswad, dibawanya ke Bahrain selama 22 tahun. Dan dia mengaku Imam Mahdi. Kalau seandainya tidak ada ciri-ciri khusus, semua orang bisa ngaku Imam Mahdi. Maka apa ciri-ciri Al-Mahdi itu? Yang pertama teman-teman, Al-Mahdi, dia tidak mengakui dirinya Al-Mahdi. Dia tidak mengatakan saya Mahdi, baiat kepada saya, tidak. Bahkan dia tidak suka dan benci kalau dia dikatakan Mahdi dan ingin dibaiat. Yang kedua, namanya harus sama dengan nama Rasulullah, Muhammad atau Ahmad. Dan nama bapaknya harus sama dengan nama bapak Rasul, Abdullah, Muhammad atau Ahmad ibn Abdillah. Kemudian nasabnya harus sampai kepada Hasan, bukan kepada Husain. Artinya harus keturunan Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, putra daripada Fatimah binti Rasulullah SAW. Kemudian juga fisiknya harus mencocoki sifat yang disifatkan oleh Rasulullah, seperti dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung, dan banyak lagi sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang ciri fisik Imam Mahdi. Kemudian keluarnya Imam Mahdi ini saat terjadi khilaf antara anak-anak khalifah. Kemudian juga dia harus muncul di Mekah, dibaiat di antara rukun dan makam Ibrahim. Dan dia harus orang soleh, orang yang bertakwa, memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan sebelum kemunculannya, artinya sebelum banyak orang yang membaiatnya, terjadi gempa di Baidah yang menenggelamkan pasukan Syam yang hendak membunuh Al-Mahdi yang baru saja dibaiat di Mekah. Dan sebelumnya juga terjadi kezaliman dan kerusakan. Maka dia datang membawa keadilan dan kebenaran. Teman-teman, maka dari sini ada tanda-tanda, bahkan tanda-tanda sebelum munculnya Imam Mahdi itu sudah ada. Seperti banyaknya fitnah, banyaknya maksiat, banyaknya gempa. Kemudian Irak Syam dikepung oleh orang-orang kafir dari luar. Kemudian terjadi gempa di arah timur, barat, dan jazirah Arab. Itu harus terjadi. Nah yang terakhir, masalahnya ada sebuah pertanyaan. Tentang Imam Mahdi ini dijelaskan dalam hadis kedatangannya. Bumi ini akan subur, ternak akan banyak, buah-buahan akan melimpah. Kemudian kehidupan akan diberkahi. Sementara Dajjal itu terbalik. Dajjal itu datang membawa kerusakan. Bahkan sebelum kemunculannya 3 tahun terjadi paceklik yang sangat hebat, kemarau yang sangat dahsyat, sampai kemudian sepertiga terakhirnya itu tidak turun hujan. Dan satu bumi mengalami kekeringan. Supaya Dajjal ini keluar bisa merayu manusia. Siapa yang mengikuti dia akan hijaukan buminya. Sementara Imam Mahdi dan Dajjal ini kan satu zaman, seolah-olah tidak bisa ditemukan. Yang satu mengatakan kalau ini muncul akan hijau, kalau ini muncul akan kering. Lalu bagaimana cara menjamaknya? Maka di sini ulama mengatakan bahwa 3 tahun kekeringan sebelum kemunculan Dajjal ini itu datang duluan. 3 tahun kekeringan datang duluan. Tahun pertama sepertiga langit ditahan, sepertiga bumi pun ditahan. Tahun kedua 2/3 langit ditahan, 2/3 bumi pun ditahan. Kemudian tahun ketiga semua langit ditahan, bumi ditahan. Sehingga terjadi kekeringan yang hebat, yaitu tahun sebelum Imam Mahdi muncul. Tapi setelah Imam Mahdi muncul, maka bumi akan menjadi hijau, akan berkah, sampai akhirnya muncul Dajjal. Kemudian membawa kerusakan di permukaan bumi, keanehan, macam-macam. Akhirnya banyak orang yang terfitnah agamanya. Dan tidak ada yang selamat kecuali yang Allah rahmati keimanannya. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.